Halo teman-teman, di sini pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori belajar beserta perbedaannya. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri karena proyek ini saya kerjakan bersama teman saya. Saya juga akan memperkenalkan dirinya. Baik, teman saya bernama Igede Wisnu Saputra dengan NIM 201505165 dan saya sendiri Igede Arya Yasoda Putra dengan NIM 20150519090. Baik, kita mulai saja ke pembahasan materi, yaitu macam-macam teori belajar. Nah, di sini teori belajar ada 4. Yang diantaranya yang pertama ada teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, yang ketiga ada teori humanistik, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Kita akan membahas yang pertama mengenai teori behaviorisme. Nah, dalam teori ini disebutkan bahwa belajar adalah merubah tingkah laku. Nah, para ahli-ahli behavioristik mengatakan bahwa proses belajar itu terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Nah, apabila siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa tidak berubah, maka dikatakan belum belajar. Nah, di teori ini, apabila tingkah laku seorang siswa belum menandakan perubahan, maka akan berlaku sistem hukuman. Apabila tidak belajar, tidak bisa terus, dan diajarkan lagi, tidak bisa lagi, maka akan berlaku sistem hukuman. Dan dengan hukuman itu didapat membuat siswa jerah dan akan membuat siswa untuk belajar lebih giat lagi. Nah, proses belajar mengajarnya dapat digambarkan sebagai berikut. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswanya. Sementara proses adalah proses belajar mengajar berlangsung. Dan respon adalah tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Kita akan beralih ke contoh-contoh aplikasi-aplikasi teori behaviorisme. Yang diantaranya, yang pertama ada menentukan tujuan-tujuan instruksional. Yang kedua, menganalisis lingkungan yang ada saat ini termasuk mengidentifikasi entry behavior siswa atau mahasiswa, yaitu pengetahuan awal peserta didik. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran, baik itu pokok bahasan maupun topik. Yang kelima, yang keempat, memecah materi pelajaran menjadi bagian-bagian yang kecil, baik itu sub pokok bahasan maupun sub topik. Selanjutnya, menyajikan materi pelajaran, memberikan stimulus berupa pertanyaan, tes, latihan, tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Memberikan penguatan atau reinforcement, baik itu positif maupun yang negatif. Memberikan stimulus baru, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan, yaitu mengevaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, memberikan penguatan. Kita beralih ke teori kognitivisme. Nah, dalam teori ini mengatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah,
Model pelajaran kognitivis mengatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Teori belajar kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut, memisahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya serta terpisah-pisah akan kehilangan makna, yang seperti dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, beralih ke contoh-contoh aplikasi teori kognitivisme, yang diantaranya menentukan tujuan instruksional, memilih materi pelajaran, menentukan materi yang mungkin dipelajari mahasiswa secara aktif, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari siswa, mempersiapkan pertanyaan yang dapat memacu kreativitas mahasiswa untuk berdiskusi atau bertanya, dan yang terakhir mengevaluasi proses dan hasil belajar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori humanistik. Dalam teori ini disebutkan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Nah, di sini maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Pada teori ini, lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Nah, ikut aplikasi teori humanistik, yaitu yang pertama menentukan tujuan instruksional, yang kedua menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior, mengidentifikasi topik-topik yang mungkin siswa mempelajarinya secara aktif, mendesain wahana baik itu lingkungan, media, fasilitas, dan lain sebagainya yang digunakan untuk belajar, membimbing peserta didik belajar secara aktif, membimbing peserta didik memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka, membimbing peserta didik sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru, dan yang terakhir mengevaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Berikut kita akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Nah, dalam teori ini dikatakan belajar itu membentuk siswa yang sedang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Nah, teori ini mengatakan ilmu yang didapat tidak dapat ditransfer oleh guru ke siswanya langsung. Isi materi pelajaran ditentukan oleh peserta didik sendiri. Nah, proses mendapat ilmu dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, dari gambar ini dapat dijelaskan teori konstruktivisme dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera maupun pengetahuan, yang antara lain panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan, ataupun dengan pengetahuan sebelumnya seperti pengetahuan fisik, pengetahuan kognitif, ataupun pengetahuan mental. Nah, strategi pembelajaran konstruktivisme yaitu belajar aktif, belajar mandiri, belajar kooperatif, dan lain sebagainya. Nah, kita beralih ke
perbedaan dari teori-teori tersebut. Nah, kita akan membahas perbedaan teori berdasarkan pengertiannya. Nah, yang pertama teori behavioristik. Ya, dengan pengertiannya yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku yang merupakan stimulus respon. Dan sementara teori kognitivisme menyebutkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Kemudian, teori humanistik yang menyebutkan bahwa belajar adalah proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Dan yang terakhir, teori konstruktivisme, yaitu belajar adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Nah, berikut perbedaan teori berdasarkan tugas guru dalam proses pembelajaran. Dalam teori behavioristik, guru berperan untuk menentukan tujuan, menentukan materi pelajaran, mengkaji materi pelajaran, menyusun sesuai dengan sistem informasi, dan juga menyajikan materi dan membimbing peserta didik dengan pola sesuai materi pembelajaran. Nah, sementara itu, dalam teori kognitivisme, guru berperan untuk menentukan tujuan, menentukan materi pelajaran, menentukan topik-topik secara aktif, menentukan dan merancang kegiatan belajar, menyiapkan pertanyaan, dan serta mengevaluasi proses dan hasil belajar. Berikutnya, dalam teori humanistik. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator, juga motivator, serta mediator. Dan yang terakhir, dalam teori konstruktivisme. Guru di sini berperan untuk menentukan tujuan, menentukan materi pelajaran, mengidentifikasi entry behavior, mengidentifikasi topik, mendesain wahana yang akan digunakan untuk belajar, membimbing peserta didik, peserta didik memahami hakikat, makna, dan pengalaman belajar, membimbing peserta didik membuat konseptualisasi pengalaman terdekat, membimbing peserta didik sampai mampu mengaplikasikan konsep baru ke situasi yang baru, serta juga mengevaluasi proses dan hasil belajarnya. Nah, baik teman-teman, segitu materi yang dapat saya bawakan mengenai teori-teori pembelajaran beserta juga perbedaannya. Nah, untuk itu, jika ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Nah, sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih.